Selamat sore, perkenalkan nama saya Novita Alfiana Danamere, Prodi THP STK 120013. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia pangan. Karakteristik kimia air dan bagaimana air dalam pangan. Air merupakan cairan jernih, tidak berwarna, tidak beraga, dan tidak berbau, yang terdapat dan diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, yang secara kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen. Selanjutnya, fungsi air dalam komponen bahan pangan. Fungsi air dalam komponen bahan pangan. Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari beberapa komponen, di samping ikut sebagai bahan bereaksi. Air dalam bahan pangan, bahan makanan terdapat dalam berbagai bentuk, diantaranya air bebas. Selanjutnya, jenis-jenis air yang ada dalam bahan pangan. Ada 3 jenis air, yaitu yang pertama air monolayer, yang kedua air multilayer, yang ketiga air bebas. Air terikat atau air lapisan tunggal, water monolayer. Yang pertama, air yang terikat dalam bahan pangan melalui ikatan hidrogen atau ikatan ionik dengan komponen bahan pangan. Yang kedua, sulit dihilangkan selama pengeringan dan sulit dibekukan. Yang ketiga, membentuk ikatan ionik dengan komponen bahan pangan yang mengion seperti dextrose, maltisa, garam, asam, dan basa. Yang kedua, air multilayer, air lapisan banyak atau water multilayer. Yang pertama, air yang terikat pada molekul air monolayer dan mudah dihilangkan dengan penguapan atau pengeringan dibandingkan air monolayer. Yang ketiga, air bebas. Yang pertama, air yang mengisi ruang antar sel dan pori-pori dalam bahan pangan. Yang kedua, berpengaruh pada proses kerusakan pangan melalui reaksi enzimatik dan proses mikrobiologi atau media hidup mikroba. Yang ketiga, membeku pada 0 derajat Celcius dan dapat mudah menguap pada suhu 70 derajat Celcius. Selanjutnya, menjelaskan tentang metode Antron. Merupakan salah satu contoh metode kolorimetri untuk menetapkan konsentrasi dari gula total yang ada di sampel. Gula akan bereaksi dengan reagen Antron dalam kondisi asam yang akan membentuk warna biru kehijauan. Selanjutnya, metode Somogyi-Nelson merupakan metode penetapan kadar gula pereduksi, di mana prinsipnya gula pereduksi akan memproduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+. Kemudian ion Cu+ ini akan mereduksi senyawa arsenomolidat membentuk kompleks berwarna biru kehijauan. Selanjutnya, analisis serat kasar. Analisis serat kasar. Selanjutnya, kadar serat kasar adalah usaha untuk mengetahui kadar serat kasar pada makanan. Prinsip utama dari serat kasar adalah meningkat air, solusa, dan pektin. Selanjutnya, menjelaskan tentang spektrofotometri dan kurva standar. Spektrofotometri tampak disebut juga spektrofotometri, sinar tampak. Yang dimaksud sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah cahaya dengan panjang gelombang 400-800 nm dan memiliki energi sebesar 299-149 kJ/mol. Selanjutnya, menjelaskan tentang metode yang digunakan pada analisis protein dalam pangan. Metode untuk analisis protein ada banyak macamnya. Yang pertama, jedal keuntungan hampir dapat diaplikasikan untuk semua jenis produk pangan dan relatif tidak mahal. Bahan kimianya standar dan hasilnya juga akurat. Kekurangannya menentukan total organik nitrogen. Yang kedua, metode Dumas. Prinsipnya adalah sampel itu
dibakar pada suhu 700 sampai 1000 derajat Celcius sehingga sampel melepaskan gasnya atau nitrogen. Yang ketiga, metode infrared spektroskopi menggunakan instrumen atau alat. Prinsipnya adalah infrared diserap pada frekuensi yang berbeda tergantung dari kubus fungsional dalam suatu senyawa. Yang ketiga, metode Biuret memiliki prinsip terbentuk suatu kompleks yang berwarna ungu jadi protein yang tadi memiliki ikatan peptida. Jika bereaksi dengan ion tembaga akan menghasilkan suatu senyawa yang berwarna ungu. Selanjutnya, metode Lowry memiliki prinsip yang pertama. Mirip dengan metode Biuret yang pertama, kita reaksikan dulu dengan ikatan peptida dari protein. Selanjutnya, metode Brayford debinding. Prinsipnya mirip dengan metode Lowry dan Biuret, yaitu perubahan warna, tapi di sini yang digunakan adalah Komasiu Brilliant Blue G250 Selanjutnya, metode Bichinhoninic acid atau BCA. Prinsipnya juga masih tentang pembentukan suatu warna. Dia akan mereduksi ion tembaga. Ion tembaga yang tereduksi ini tidak akan membentuk suatu kompleks dengan ion BCA sehingga membentuk warna berungu-unguan. Selanjutnya, jelaskan metode yang menggunakan pada analisis lemak dalam pangan. Metode untuk menganalisis kadar lemak. Yang pertama, metode yang melibatkan pelarut. Yang kedua, metode yang tidak menggunakan pelarut. Yang ketiga, metode instrumen. Kita jelaskan metode yang melibatkan pelarut. Yang pertama, metode Golovis. Diekrasi dengan pelarut terjadi secara terus-menerus. Alatnya timbal, boiling, kondensor, dan pengangkatan. Yang kedua, metode Sachs-Held. Sampel tidak terlalu rendah dengan pelarut sehingga menyebabkan pelarut fresh. Kelemahan metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, metode Supercritical Fluid Extraction atau SFE. Menggunakan CO2. CO2 tidak berbahaya, bisa dilakukan waktu yang cepat. Selanjutnya, metode yang tidak melibatkan pelarut. Yang pertama, Bacot method for milk atau fat. Lebih sering digunakan untuk menghitung kadar lemak dari susu menggunakan H2SO4 untuk menghancurkan protein. Yang kedua, metode Gerber for milk fat. Sama seperti metode sebelumnya, yang membedakannya ialah alat yang digunakan. Yang ketiga, metode detergen menggunakan prinsip yang sama dengan metode 1 dan 2. Pendapatnya ialah H2SO4 diganti dengan detergen untuk membebaskan lemak. Yang ketiga, metode instrumen. Keuntungan bersifat cepat, sampel tidak rusak, kelemahan mahal. Contoh, nuclear magnetic resonance atau NMR, X-ray, absorption method, dan lain-lain. Selanjutnya, jelaskan metode yang digunakan pada analisis vitamin dalam pangan. Metode yang pertama, extraction. Contoh yang pertama, asam ascorbat diekstraksi dengan cara dingin atau tidak dengan pemanasan karena hanya sensitif terhadap panas. Yang kedua, asam ascorbat atau VC. Stabil pada kondisi asam, perlu dilakukan ekstraksi dengan menggunakan asam asefat, terus B1 dan B2. Bisa dilakukan dengan pemanasan, boiling, dan autoclave di asam. Ditambah diperlakukan pada enzim untuk melepaskan B1 dan B2 dari matriks pangan. Yang ketiga,
Niacin bisa dipanaskan dengan ekstrosi atau claw untuk pangan non-senal di kondisi asam dan produk senal di produksi basa. Yang keempat, vitamin A, E, dan D, vitamin yang larut dalam lemak. Yang kedua, metode biosci. Yang pertama, termasuk dalam studi in vivo yang biasa digunakan untuk menganalisis atau menguji bioavailability dari suatu vitamin. Yang kedua, bioavailability adalah tingkat dari suatu kemampuan dari nutrisi untuk diserap dan digunakan di dalam tubuh. Apabila bioavailability tinggi, maka mudah diserap. Maka apabila rendah, tidak mudah untuk diserap. Metode microbiological assay hanya bisa digunakan pada vitamin yang larut dalam air. Keuntungan dari metode ini adalah sangat sensitif dan spesifik untuk setiap vitaminnya. Yang terakhir, metode chemical. Yang pertama, vitamin A sensitif terhadap cahaya, udara, suhu yang tinggi, dan air, atau perlu dihindari. Dianalisis dengan instrumen high performance liquid chromatography atau HPCC. Yang kedua, vitamin E sensitif terhadap oksidasi. Yang ketiga, vitamin C sensitif terhadap oksidasi dan terjadi apabila pH rendah, dan untuk menghilangkan ion pengganggu perlu ditambahkan cleansing agent. Selanjutnya, jelaskan metode yang digunakan pada analisis mineral dalam pangan. Yang pertama, metode thiocyanat. 1. Mengubah besi dari bentuk ferro menjadi ferri dengan menggunakan oksidator. Yang kedua, besi atau 2 yang sudah ada dalam makanan atau dari oksidasi besi 2 selanjutnya direaksikan dengan kalium thiocyanat sehingga membentuk kompleks ferri atau thiocyanat yang berwarna merah. Yang ketiga, warna yang berbentuk diopter absorbasinya pada panjang gelombang 480 nm. Yang kedua, metode alfa-alfa dipiridil. Yang pertama, besi 2 diredukasi dengan hidroksil amin membentuk besi 2. Yang kedua, besi 2 yang sudah ada dalam makanan atau redukasi besi membentuk kompleks dengan dipiridil yang berwarna merah. Yang ketiga, warna yang terbentuk diukur absorbasinya pada panjang gelombang slow nm. Yang ketiga, metode ovenatrolin. Pertama, besi diedukasi dengan hidroksil amin membentuk besi. Yang kedua, besi 2 yang sudah ada dalam makanan ataupun dari redukasi besi 3 direaksikan dengan ovenatrolin untuk membentuk kompleks venatrolin yang berwarna merah. Dan yang terakhir, warna yang terbentuk diukur absorbasinya pada panjang gelombang 510 nm. Itulah hasil video diri saya tentang materi kimia pangan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat sore.